Hari ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara belajar vocabulary atau kosakata yang efektif. Welcome back to Siska's channels. Yay! I'm very excited to see you again. Klik subscribe sekarang juga. Jangan lupa ya di like, comment, and share. Hari ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara belajar vocabulary atau kosakata yang efektif. Yang pertama, kalian harus mengulang-ulang. Saya akui bahwa tipe belajar kita berbeda-beda. Ada mungkin dari antara kalian yang belajar di tempat yang hening, ada juga malah sambil mendengarkan musik, dan ada juga harus menghafal biar lebih ingat. Nah, bagaimanapun gaya belajar kalian, tapi satu hal yang lebih efektif juga yaitu dengan cara mengulang-ulang. Kenapa harus mengulang-ulang? Dengan mengulang-ulang kita akan lebih ingat kata apa yang kita pelajari. Nih, saya kasih contoh. Coba kita flashback ke masa lalu waktu kita masa sekolah. Kalau ada ujian, ada sebagian dari antara kita yang belajar on the spot. On the spot maksudnya jadi sistem kebut semalam. Nah, memang pas besoknya ujian dia bisa mengerjakan. Tapi apa yang terjadi setelah seminggu kemudian? Pasti hilang semuanya. Berbeda dengan sebagian kita yang mengulang-ulang. Contohnya dicicil. Jadi seminggu sebelumnya berapa lembar, habis itu besoknya berapa lembar, ini berapa lembar, dan pada saat ujian pasti mendapatkan hasil yang bagus, dan juga setelahnya itu pasti akan ingat. Nah, itu manfaat dari mengulang-ulang. Kedua, repeat after me atau mengulang setelah saya. Jadi usahakan saat kalian menonton video itu, kalian juga mengucapkan setelah saya selesai ucapkan. Kenapa harus kalian ikut mengucapkannya? Karena dengan mengucapkan kalian terbantu dengan pronunciation-nya. Jadi pelafalannya, pengucapan kalian juga benar. Yang ketiga adalah libatkan paling sedikit 3 anggota tubuh kita, yaitu pendengaran, penglihatan, pengecapan, bahkan juga can be our hand, holding ya. Jadi caranya gimana? Saat kalian nonton video itu berarti kalian melihat ya kan, udah menggunakan 1 anggota tubuh. Habis itu kalian juga mendengar ya kan, mendengar video saya udah 2 anggota tubuh. Nah, yang ketiga bisa kalian tadi sebelumnya saya bilang udah ulang, dan bisa juga kalian tulis. Saat kalian juga tulis berarti indera yang lainnya juga udah terlibat. Itu lebih efektif. Semakin banyak anggota tubuh yang kita libatkan dalam belajar, maka hasilnya akan semakin efektif. Selanjutnya, kalian juga butuh mengulang apa yang telah kalian pelajari. Seperti saya dulu, waktu belajar pertama bahasa Inggris itu di SMP. Bayangkan aja, belajar zaman sekarang kan belajar dari TK malah ya. Kalau saya dulu SMP baru belajar. Nah, kalian tahu basic English yang saya pelajari pas SMP pasti noun, kata benda, cat, dog, seperti itu ya. Jadi masih basic banget. Nah, kenapa saya bisa sekarang berbicara bahasa Inggris? Karena saya selalu melatih. Dan bahkan ekstrim banget ya. Ekstrimnya begini. Saya tulis kata-kata tersebut di kertas dengan spidol atau marker gede-gede, terus saya tempel di kaca, saya tempel di pintu kamar mandi, saya tempel di mana-mana. Jadi saya menentukan target saya, goal saya yang harus saya kuasai dalam seminggu ini. Misalnya dalam seminggu ini saya targetkan 50 kata. Jadi ya, mau ke kamar mandi juga saya baca terlebih dahulu. Pokoknya di semua tempat itu saya setiap hari baca terlebih dahulu, itu bisa sampai 3, 4, 5 kali. Setelah saya SMA udah banyak vocabulary saya. Terus
Orang-orang kalau ngomong kepada saya ngerti. I understand what they are talking about, but I don't understand. I don't know how to respond them. Saya nggak bisa. Saya untuk mengucapkan itu kayaknya susah, kayaknya stuck. Aduh, gimana ya? Saya ngerti yang mereka ucapkan, tapi saya untuk membalas mereka nggak bisa. Nah, pas saya kuliah, dosen saya melihat saya seperti itu. Pas dia ngomong sama saya ngerti, tapi pas saya mau jawab pakai bahasa Indonesia. Nah, dia lihat kelemahan saya. Dosen saya akhirnya berikan tips kepada saya, katanya untuk berulang-ulang mengucapkan. Jadi berlatih dengan diri sendiri juga boleh, dengan orang lain juga boleh. Pokoknya jangan takut salah, walaupun pronunciation-nya ataupun grammar-nya masih berantakan, udah cuekin aja. Yang penting kamu pede untuk ngomong terlebih dahulu. Nah, karena saya nggak pede, akhirnya saya latihan di cermin. Saya juga latihan di transportasi pas saya mau berangkat kuliah. Jadi latihannya itu saya ngomong kepada diri saya sendiri. Contohnya kalau di cermin itu saya bilang seperti ini. Hello everyone, my name is Siska. I am 25 years old. Now I want to go to college. I want to go there by motorcycle, by bus, sometimes like that. Jadi saya latihan setiap hari seperti itu. Bahkan di transportasi sampai orang kayak, ih ini kenapa ya? Mungkin mereka mikirnya gimana gitu, tapi saya cuek aja apa pandangan orang. Yang penting saya harus bisa ngomong bahasa Inggris. Dari pengalaman saya itu, saya bagikan kepada kalian tips-tipsnya sehingga kalian bisa lebih efektif belajar bahasa Inggrisnya dan tidak seperti saya ya. Jadi di sini saya udah berikan step-stepnya, kalian tinggal ikuti. Pastikan kalian catat apa-apa aja yang udah kalian kuasai sehingga bisa continue ke video selanjutnya. Dan setiap sesi juga udah dirancang hanya beberapa vocabulary, nggak terlalu banyak vocabulary setiap pertemuan, sehingga kalian juga nggak terlalu berat saat belajar, tetapi tetap enjoy. Dan see you in the next level.